Ya, fakta unik lagu Risalah Hati ya. Gua kira sih siapa yang nggak tahu lagu yang hits ini ya, yang merupakan dari album Bintang 5 yang gua kira minimal generasi gua milenial itu rata-rata tahu tentang lagu ini ya. Bukan rata-rata lagi, sebagian besar yang nggak suka sama Dewa 19 sekalipun tahu lagu ini gitu kan. Sebenarnya diketahui kalau lagu ini tuh berasal dari album yang rilis tahun 2000 awal, yang mana itu adalah kiprah pertamanya Once sebagai vokalis Dewa 19. Ya, lagu Risalah Hati ini salah satu lagu yang sampai saat ini masih relate, bahkan long list long listening ya. Jadi sampai sekarang masih dinikmati seolah-olah itu adalah lagu baru dan nggak lekang oleh waktu lah, katakan kayak gitu. Tapi ternyata lagu itu menyimpan beberapa catatan uniknya ya, karena lagu itu merupakan lagu yang kata Once-nya sendiri itu salah satu lagu yang paling susah dinyanyikan oleh dia gitu kan. Salah satu lagu yang paling susah dinyanyikan selama dia menjadi vokalis Dewa 19. Dan adapun lagu yang paling sulit dihafal liriknya itu adalah lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Oke. Nah, berkenaan dengan lagu ini tuh sebetulnya lagu yang sebetulnya gue gak usah ngerangkum, kalian bisa menginterpretasikan sendiri lah ya gimana lagu itu sebetulnya. Namun ternyata yang menarik dari lagu ini adalah salah satu lagu yang gak diperhitungkan menjadi lagu yang hits pada waktu itu, pada zaman itu. Ya. Nah, itu terjadi di wawancara Once bersama Najwa Shihab di Mata Najwa. Ya. Itu diceritakan sama Once bahwa Risalah Hati itu merupakan salah satu lagu yang nggak diperkirakan bakal ngehits justru di waktu itu. Tapi kita yang menikmatinya adalah sampai sekarang buktinya masih relate dengan keadaan zaman sekarang. Ya, ya artinya ini adalah bisa menjadi dua pandangan ya. Apakah karena saking banyaknya lagu yang diperkirakan akan ngehits di album itu, atau memang pada waktu itu terlalu berat gitu ya lirik dari yang ada di Risalah Hati itu, karena kan menggunakan makna yang puitis banget itu lagu. Meskipun puitisnya kalau menurut gue sih agak ringan, tetapi kata-katanya itu yang seolah-olah kata-katanya itu seolah-olah apa ya, rumit kayak gitu ya. Sebenarnya maknanya itu makna yang ringan, tetapi kata-katanya itu kata-kata yang sangat rumit yang maknanya adalah itu aja gitu kan. Nah, di lagu itu juga ada salah satu artis yang sekarang jadi pelawak, yaitu Indra Birowo, dan itu adalah salah satu hal yang mengejutkan gue pribadi sebetulnya, bagaimana dia jadi video klip Dewa 19 dulu, tapi sekarang dia jadi seorang pelawak gitu ya, yang katakanlah yang menghibur orang-orang ya. Ya, it's okay, itu adalah rezeki orang yang beda-beda ya. Sebagaimana Vincent Desta dulu adalah uh, personil klub 80s, tapi sekarang jadi pelawak juga. Ya, itulah rezeki orang beda-beda. Dan yang menarik di lagu ini adalah ketika lu mencintai seseorang, tetapi nggak sampainya hampir sama kayak Pupus, kayak gue bilang. Waktu gue ngebahas Pupus, gue pun ngebahas ini hampir sama dengan Risalah Hati. Jadi ini seolah-olah, tetapi Pupus itu lebih dalam gitu bahasanya. Jadi Pupus itu lebih ke galaunya, yang udah dipastiin dia nggak dapet ceweknya. Nah, di Salah Hati ini dia lagi galau, dia bisa nggak ya ngedeketin cewek itu, gue bisa nggak ya ngedeketin cewek itu gitu, kayak gitu ini di Salah Hati itu. Jadi soal ini kayak yang sambungan gitu, kayak yang Risalah Hati sama Pupus itu. Dan menggunakan aransemen yang ngejelep banget ini ya. Kalau pakai aransemen yang dulu tahun 2000 ya. Ya, aransemennya itu diperbaharui dengan disesuaikannya dengan karakter vokalisnya Firza ya. Itu kalau gua nggak salah itu lokasi syutingnya itu adalah di Yordania. Gua tahu banget lokasinya itu di Yordania. Karena di situ ada Petranya, lokasi Petranya. Gue expect juga terhadap Timur Tengah ya, dan channelnya pun ada khusus gitu ya. Ya, jadi itu sebuah lagu yang memang karena memang sangat berat banget, itu lagu itu sangat tinggi banget dan diakui juga oleh Once-nya gitu ya, bahwa itu memang lagu yang paling sulit ya. Ya apa, kalau Once udah kata gitu ya apalagi gue ya gitu kan, kayak gitu ya. Dan
dinyanyikan oleh Firza lagi, itu menjadi salah satu lagu yang masih bisa dinikmatin. Ada apa ya, ketertarikan dari lagu itu ketika dinyanyikan oleh Firza, tetapi image once-nya itu melekat banget di lagu ini. Dan gue sanksi kalau ada orang yang uh, bisa menyanyikan lagu ini selain Once yang sempurna itu ya. Dan terbukti jarang banget lagu ini dinyanyikan oleh orang lain. Ya, jarang sejarang-jarangnya. Pupus ya masih ada lah, Judika pernah nyanyiin lagu Pupus. Tapi ini Risalah Hati ini sampai sekarang gue belum nemuin atau jarang banget dinyanyikan. Ya ada lagi sekali yang dinyanyikan itu sama malah Cita-Cita tak kalau nggak salah di versi dangdut, dan itu langsung gue pindahin saluran televisinya gitu kan. Ya bukan apa-apa, tapi ini masalah selera ya, dalam artian itu lagu-lagu yang keren banget gitu ya. Sayang kalau itu hanya jadiin uh, aransemen dangdut gitu atau koplo atau apalah itu istilahnya. Dan tentu gebukan drumnya Tio ini di sini pasti itu banget apa, nempel juga. Oke, Agung memang dia drummer yang bagus, dia drummer yang lumayan jago. Namun karena memang ini gebukannya Tio itu ada khasnya gitu kan ya. Jadi sulit juga kita kalau untuk memisahkan lagu ini dengan drummernya, dengan gebukan drumnya Tio. Dan di situ juga masih ada almarhum Erwin Prasetya di video klipnya ya. Jadi memang ini lagu yang nostalgia banget, lagu yang luar biasa banget. Banyak banget catatan di lagu ini. Dan sayang juga kalau misalnya lagu ini dinyanyikan sama penyanyi yang lain gitu ya. Meskipun masih dalam taraf vokalis Dewa 19 gitu ya. Sempat ada muncul berita ketika itu Dani menyatakan bakal ada album baru dengan Once dan Ari Lasso. Ditukar lagunya Once dinyanyikan oleh Ari Lasso, lagunya Ari Lasso dinyanyikan oleh Once. Tapi gue berharap ketika mendengar berita itu jangan Risalah Hati deh yang dinyanyikan sama Ari Lasso gitu kan. Dan karena memang lagu itu udah once banget gitu ya. Udah once banget, dan satu antara video klipnya, bahkan video klipnya sekalipun, penyanyinya sekalipun, dan sekalipun udah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu kan. Jadi sayang banget kalau lagu ini jangan orang lain. Bukan berarti gue mendiskreditkan Firza. Oke, Firza membawakan lagu ini dengan dinamika yang lainnya, dengan karakter yang lainnya sesuai dengan karakter Firzanya. Tetapi lagu ini adalah lagu yang gue bilang sih lagu yang sangat banget harus diapresiasi, harus banget. Dan versi live-nya itu luar biasa banget ya lagu ini. Lagu ini lagu yang nggak bisa gue bahas dengan kata-kata nih sampai nih. Namun fakta-faktanya itu menarik banget. Kayak tadi kan itu jadi lagu yang nggak diperhitungkan menjadi hits gitu. Terus kemudian ternyata itu lagu yang paling sulit dinyanyikan oleh Once karena tingginya nadanya dan juga cara nyanyinya gitu kan. Dan di sisi lain juga ini adalah kiprah pertama Once yang jadi bahan taruhan Once. Di waktu itu dia bilang bahwa ya kalau gue misalkan minimal sama aja penjualan Dewa 19 kayak yang lain gitu kan ya, gue mau mundur dari Dewa gitu kan. Dan jadi itu lu kebayang di masa pertaruhannya itu gitu kan ya, di masa perjudiannya itu Once harus menyanyikan sebuah lagu yang sangat tinggi dengan aransemen yang begitu mewah, dan kalau ini gagal ya itu udah jadi titik akhirnya di karir dia sampai sebagai vokalis Dewa 19 gitu kan. Tapi ternyata album ini album yang paling laris, yang paling meledak selama penjualan album Dewa 19 selama berkarir gitu. Kayak gitu. Maka dan gue pastiin ini lagu yang sangat puas banget di aransemen oleh para personil Dewa 19. Bagaimana yang gue dapat beritanya, jadi album Bintang 5 itu adalah album yang paling banyak komprominya gitu. Bahkan sampai Molor yang tadinya mau rilis sekitar bulan Februari atau awal tahun, ini jadi akhir tahun di bulan November ya. Karena salah satu sinyalnya itu adalah Once yang banyak banget merubah aransemennya, yang banyak banget merubah kunci-kunci atau dada-dada yang ada di album Bintang 5 itu, sehingga akhirnya tapi hasilnya pun sangat memuaskan dan gak nyesel lah gitu ya. Gue mungkin bisa merasakan banget bagaimana dinamika pada waktu itu, bagaimana juga mungkin panasnya situasi pada waktu itu, atau
rumitnya keadaan pada zaman itu, yang bagaimana baru saja kehilangan vokalis kesayangannya Ari Lasso, berpindah ke Once, Once-nya dalam tahap penyesuaian, bahkan ada juga sempat beredar kabar Once sempat keluar gitu kan ya. Tetapi dibujuk lagi akhirnya kembali lagi, dan ketika itu salah satu track yang harus dinyanyikannya itu adalah Risalah Hati, yang merupakan salah satu lagu yang paling susah oleh Once. Nggak kebayang sih gue bagaimana pada waktu itu pembuatan album ini, tapi sampai sekarang itu album yang sangat keren banget, lagu Risalah Hati diantaranya ya. Sampai sekarang lagu-lagu di Bintang 5 itu sampai masih diputer di mana-mana. Itu luar biasa banget karyanya itu. Karena memang gue waktu dulu pada waktu beli pertama kali banget pada awal-awal gue menjadi fans Dewa itu, suka sama Dewa 19 itu ya. Emang gue putar-putar terus itu lagu sampai hampir rusak itu, jujur aja. Kayak gitu ya. Oke, segitu lagi sampaikan. Thanks for watching.